Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dan Abah seperti biasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini belum ada belum ada challenge nih. Jadi Abah mau buat reaction aja. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Kali ini Abah benar-benar sedang ada dalam perasaan yang sangat sedih, prihatin lah dengan kondisi negara kita, di mana kelihatannya dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Aduh, betul-betul sedih. Apa yang sedang Abah sedihkan? Yaitu setelah masuk era reformasi, ternyata kondisinya itu bukan bertambah baik tapi bertambah buruk, karena lebih parah dari zaman Orde Lama lah. Tapi kalau waktu itu sih masih dimaklumi lah, karena kondisi negaranya masih baru selesai perang kemerdekaan. Jadi masuk ada masa pemulihan lah ya, sedang mencari jati diri. Kondisi ekonomi, kondisi segalanya, sosial masyarakatnya dalam betul-betul baru ya merangkak lah ya, sehingga tidak heran korupsinya merajalela, sehingga inflasinya menggila di segala bidang, sehingga harga tidak terkendali, semua peninggalan lama habis tanpa sisa, termasuk yang Bung Karno bilang kita memiliki dana revolusi yang akan digunakan kalau Indonesia dalam kondisi darurat. Tapi ternyata ya sampai sekarang tidak pernah kita ketahui di mana keberadaannya, berapa jumlahnya. Udah, itu mungkin sudah habis waktu itulah. Masuk ke Orde Baru, mulai kita merangkak lagi. Waktu itu sih kalau selama Orde Baru jarang kita mendengar kasus korupsi. Makanya gebrakan pertamanya kan menaikkan gaji pegawai negeri, utamanya pegawai Departemen Keuangan, dan 9 kali, dan diikuti oleh pegawai-pegawai lainnya, PNS dan BUMN secara bertahap. Tujuannya yaitu untuk menghindari korupsi. Jadi kalau kondisi pegawainya cukup, mungkin tidak berpikir lagi itulah gitu. Kurang lebihnya begitu tujuannya. Pengawasan ditingkatkan, ada waskat, pengawasan melekat, banyak sekali.
Jangan yang coba-coba kalau waktu itu melakukan hal-hal yang kurang lazim lah ya, walaupun ya secara sembunyi ada lah namanya, kecurangan itu selalu ada lah, kesempatan itu selalu dicari gitu, hanya tidak semasif sekarang. Waktu itu sebetulnya tuntutan penggantian rezim itu lebih pada merasa tidak kebagian lah gitu, tertutup untuk meraih jenjang politik tertinggi di negara ini. Tapi yang dimanfaatkan adalah kondisi krisis ekonomi yang mendunia waktu itu, dimanfaatkan oleh orang-orang yang berambisi dengan isu KKN, ya, korupsi, kolusi dan nepotisme, katanya merajalela. Itu tuh kata orang yang tidak kebagian, karena waktu itu betul-betul integritas diperhitungkan itu, walaupun ya karena yang sering duduk itu kan militer atau birokrasi lah ya, sedangkan partai-partai betul-betul tidak kebagian lah waktu itu. Dan isu HAM dengan segala berbagai pahamnya, tuduhannya. Karena apa? Pada waktu itu kita menganut doktrinnya militer ya, yang juga dituruti sama negara-negara lain. Malaysia masih seperti itu seperti sekarang. Karena kalau dalam doktrin militer itu kekuatan yang mau merongrong negara itu tidak boleh berkembang menjadi besar. Jadi biasanya dibina dulu, kalau tidak bisa dibina dibinasakan. Nah, contohnya waktu itu kan ada Papua, ada Aceh ya, gitu kan. Diadakan DOM, daerah operasi militer lah gitu, untuk walaupun itu mau panjangan dari zaman Orde Lama kan, separatisme waktu itu kuat ya. Di berbagai daerah terjadi pemberontakan, di Jawa Barat ada DITII dan sebagainya, dan terakhirnya dengan G30S itu PKI. Dan sisa saya itu masih terbawa, ada separatisme di Aceh, di Papua sampai sekarang. Papua itu masih menghangat ya, jadi konsumsi internasional. Tapi tuduhan yang diarahkan kepada pimpinan negara itu Pak Harto itu sebagai koruptor kaliber dunia, terbesar di dunia, itu tidak bisa pernah dibuktikan. Padahal Pak Harto dengan legowo memberikan surat kuasa, silahkan cari kalau ada kekayaan saya gitu, kasih surat kuasa. Tapi ya tidak ditemukan, mungkin sampai sekarang tidak ada pernah beritanya bahwa surat kuasa itu dipergunakan gitu. Nah, sama halnya dengan isu dana revolusi kan, nguap sampai sekarang kan, ada tidak keberadaannya sebenarnya gitu. Dan orang-orang yang tidak puas karena tidak kebagian Jawa itu kan mengadakan, memanfaatkan kondisi dunia yang krisis ekonomi itu untuk melakukan ya, kalau kudeta sih tidak mungkin lah ya karena tidak bersenjata, tapi ya gerakan lah untuk menurunkan itu, seperti halnya terhadap Bung Karno dari yang dilakukan oleh Angkatan 66, sehingga mereka menyebut dirinya Angkatan 98.
Dan gerakan itu berhasil. Di samping gerakan mahasiswa, tapi sebetulnya yang mempengaruhinya bukan melulu gerakan mahasiswa, tapi adanya boikot dari lingkungan presiden sendiri. Mantan-mantan menteri itu kan begitu diangkat menolak bekerja, yang dipelopori oleh tokoh Sunda lah. Nggak perlu saya sebutkan lah, mungkin tahu ya. Gitu. Dan juga balik arahnya DPR yang asalnya minta-minta untuk Pak Harto bisa dipilih, bersedia dipilih kembali, dan ujung-ujungnya meminta Pak Harto lengser gitu. Itu. Dan mulailah gerakan reformasi itu dengan memberantas KKN, keluar tap MPR-nya, segala macam. Tapi pada pelaksanaannya bukan hilang KKN-nya, nambah malahan. Sampai kekayaan negara, wilayah hilang kan? Hilang kan? Partai banyak, ormas banyak, wah udahlah, euforia di situ. Dan semua itu menjadi embrio korupsi yang sampai sekarang itu masif sekali kan di kita. Dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah korupsi. Bosan rasanya lihat berita korupsi dari desa, bupati, wali kota, gubernur, menteri, di penegak hukumnya ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Udahlah, dari auditor segala macam, dari PK, dari mana. KPK-nya sendiri yang ditunjuk untuk, dipercaya untuk memberantas korupsi ada juga gitu. Padahal seharusnya aneh lah kalau ada korupsi di Indonesia. Karena apa? Lembaga pengawasnya banyak. Inspektorat itu kan di seluruh jajaran ada yang namanya inspektorat tuh. Pemda, dari pemerintahan daerah, departemen-departemen, semua perusahaan negara semua ada, sampai PK kan itu kan ada, itu terjadi itu. Harusnya kan mereka itu yang menjaga, tapi kenapa jadi pagar makan tanaman, jual kasus, pakai mereka menekan para pejabat dengan kasus yang kadang-kala dibuat-buat gitu kan. Yang kecil diangkat gede gitu. Padahal harusnya mustahil di Indonesia tuh ada gitu korupsi. Karena apa? Pengawasnya banyak gitu. Penegak hukum juga sudah, kalau zaman Pak Harto kan digabung tuh polisi dan adanya angkatan bersenjata. Kalau sekarang kan sendiri-sendiri. Law enforcement-nya itu kan harusnya lebih kuat lagi. Dari pengacara makin banyak persatuannya, organisasinya makin banyak, polisi makin bersaing dengan TNI jumlahnya, persenjataannya juga. Padahal di luar negeri polisi ya untuk mengamankan rakyat ya. Sekarang dikasih tugas tentara menjaga
ancaman dari luar, polisi menghadapi ancaman dari dalam. Tapi buktinya sih ngajak-ngajak tentara terus. Padahal pasukannya lebih gede lah dari TNI ya. Persenjataan juga tidak kalah, lebih itu lagi. Sedangkan tentara kan buatan dalam negeri, kalau polisi kan belinya dari luar. Gitu. Tapi kenapa? Mereka justru jadi penekan rakyat. Jadi pelopor. Kejaksaan juga begitu. Banyak kasusnya yang sekarang lagi rame. Hakim, oke juga. DPR, BPK, DPD, semua. Apa yang diharapkan lagi oleh rakyat? Perbaikan seperti apa? Apa yang harus dilakukan oleh rakyat kalau sudah begini? Lihat uang begitu bertumpuk-tumpuk, aduh betul. Katanya disita. Orang kecil punya uang 1 juta juga udah takut ada maling. Itu triliunan, miliaran ada di rumah. Aduh, kok tidak takut gitu. Ada maling, ada rampok gitu. Mereka tenang-tenang aja. Dan selalu tunai. Walaupun bisa masuk akal ya, kalau nyimpan tunai itu tidak terkontrol sama apa OJK atau apa itunya, pengawas keuangan itu tidak terkontrol, karena kan kalau disimpan di bank dengan sangat mudah kan. Bisa ditelusuri. Kalau tunai kan simpan di bawah bantal tuh, di bunker katanya isunya ya tuh. Ada yang punya bunker, dan mungkin benar itu, tapi mungkin tidak ditindak. Rasanya nggak mungkin, karena ada kadang-kala kalau kita lihat mobil sesama bus kota dilarang saling mendahului. Ya, ada koruptor juga mungkin sama. Sesama koruptor dilarang saling mengganggu. Kalau saling mengganggu ya rame. Sekarang lagi rame ya. Lagi rame, saling berebut lah mungkin itu. Saling berebut mungkin itu. Saya dulu di instansi juga gitu, per bidang itu ada persaingan masalah itu. Bisa saling menjatuhkan, dan mungkin juga itu yang fenomena itu yang sedang kita lihat sekarang ya itu. Dan sekarang kita punya presiden yang kalau ngomong bilangnya mau membasmi korupsi ya ngomongnya, tapi rasanya belum kelihatan. Yang kelihatan receh-receh aja itu. Desa kena OTT, bupati wali kota kena OTT, tingkat-tingkat ya paling tinggi mungkin dirjen ya gitu, menteri udah mulai itu juga dengan tuduhan yang agak aneh gitu kan. Itu banyak apa namanya, fakta pengadilannya kan, banyak fakta pengadilannya. Diusut tidak tuh fakta pengadilan? Tidak kan, aman aja. Padahal bawahan itu tidak mungkin melakukan sesuatu kalau tanpa perintah dari atas gitu. Zaman sekarang ini kan banyak bawahan yang jadi korban karena patuh pada atasan. Itu banyak itu korban-korban yang tidak berdosa sebenarnya, hanya karena struktural aja dia. Kamu boleh duduk di situ tapi nanti gini. Kadang-kadang gitu. Itu banyak kejadian begitu.
jual beli jabatan segala macam banyak. Alasannya karena mahalnya biaya politik. Karena apa? Kalau biaya politik mahal itu karena curang. Kalau jujur mah gak akan terjadi tuh biaya politik yang mahal tuh. Karena dimulai oleh mereka sendiri supaya dipilih, dia ngasih. Lama-lama jadi ngarep kan si rakyat. Kalau nggak ada mah nggak ada apa-apanya sih. Nggak ada serangan pajar, nggak gitu. Karena mereka sendiri yang buat mahal. Rakyat memanfaatkan. Itu. Jadi bukan sistemnya, tapi pelaksananya. Akhirnya setelah menjabat, apalagi kalau 2 periode ya, kalau kebiasaannya bisa diperhatikan, waktu periode pertama sih begitu menjabat bagus itu, inovasinya banyak, ini. Begitu jabatan kedua, udah ngitung pulang modal kan, terjadi segala macam aneh. Ada balas budi, hutang, bayar melunasi hutang balas budi dan lain sebagainya, tanda terima kasih lah gitu itu rusak lah sampai sekarang. Ada sesuatu tanpa uang nggak jalan gitu. Ngurus KTP kakak segala gratis, betul, tingkat bawah. Tapi begitu ngurusnya ke atas, mulai ada bargaining. Contohnya kan banyak kasus-kasus itu di tingkat atas, bukan tingkat bawah. Tingkat bawah sampai relek lah gitu. Sehingga kok bisa-bisanya bukti korupsi dipamerkan, uangnya baru. Dari mana ngambilnya? Kapan ngambilnya? Uangnya baru, masih dibungkus plastik. Kan kalau nyari dari wajar mah gitu, pasti rumahnya uangnya uang lecek. Bukan uang baru, uang asingnya juga baru, segala macam baru. Itu keanehan. Berarti ada sistem yang bagi masyarakat tidak kasat mata. Hanya mereka saja. Hanya sekarang ada persaingan. Sakit hati, harusnya gue loh gitu. Kenapa lu gitu. Karena itu saling bersaing, ya saling menjatuhkan ujung-ujungnya. Sebenarnya mereka lagi buka kedoknya sendiri sebetulnya sih. Dan itu bahwa tidak salah tuduhan masyarakat, anggapan masyarakat bahwa mereka itu korup gitu. Karena mereka membuka sendiri. Mereka sendiri, mereka kasat mata sekarang. Jangan sok bicara suci lah. Kebohongan dan kejahatan itu sebetulnya sulit disembunyikan. Namanya nyimpen bau, itu akan tercium juga. Yang bau akan tercium bau, yang wangi akan tercium wangi. Dan sekarang kan terbukti. Yang dulu teriak patriotis, menjelekan orang lain, sekarang mereka lebih buruk dari orang yang dia tuduh gitu.
gitu. Itu. Jadi ya gimana lagi, kita nggak tahu lagi nih rakyat tuh harus berbuat apa melihat tingkah pola orang-orang yang seharusnya menjadi teladan bagi rakyat. Orang-orang yang harus menjadi kebanggaan rakyat. Tapi kondisinya sebaliknya. Itu sajalah bentuk keprihatinan Abah, unek-unek Abah. Mau apa lagi, mungkin hanya kita bisa menyerahkan pada Allah lah. Kalau Allah benar-benar kasihan pada bangsa kita, akan dikirim pemimpin yang baik. Kalau Allah murka pada kita, ya tidak sulit bagi Allah. Tinggal bagian selatan aja digoyang, habis. Ya, itu saja. Mudah-mudahan ramalan ghost split tidak terjadi pada negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.